86. Kabar bahagia. Sudah 1 minggu setelah mereka jalan-jalan, kini mereka semua sudah memulai aktivitas seperti biasanya. Tapi ada kabar kurang baik yang datang dari keluarga Pipit. Aku ikut mereka ya, titip Louis sebentar. Anidia mengguk. Lisa segera menyusul ke mobilnya petir yang dibawakan oleh Samuel. Semoga Pipit nggak kenapa-kenapa, gumam Anidia khawatir. Sudah seminggu Pipit sakit, dan dia nggak mau periksa ke rumah sakit. Dia juga nggak mau diperiksa oleh dokter. Hari ini keadaannya makin parah. Sejak semalam dia muntah-muntah dan nggak berhenti-henti. Pagi ini dia pingsan saat sedang memuntahkan semua isi perutnya. Sementara di rumah sakit, petir baru saja tiba. Dia sangat panik saat melihat wajah pucat istrinya. Selamatkan istri saya, Dok, ucap petir yang begitu khawatir. Richard yang sudah menjadi pemilik rumah sakit itu langsung turun tangan saat melihat petir ada di sana. Kenapa kau nggak menghubungi aku sebelumnya? Tanya Richard heran. Biasanya mereka langsung menghubungi Richard apapun yang terjadi di mansion. Dia melarangku untuk menghubungi dokter. Jawab petir prestasi. Pipit selalu bilang kalau dia hanya masuk angin dan lambungnya kambuh. Setelah 20 menit akhirnya dokter yang menangani Pipit keluar dengan wajah tersenyum. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya petir langsung pada intinya. Selamat. Sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Istri Anda hamil. Petir tidak sanggup berdiri saat mendengar jawaban dari dokter tersebut. Lututnya seketika langsung lemas. Untung ada Samuel yang menahannya. Nggak mungkin, Dok. Istri saya, dia nggak bisa hamil. Dokter tersebut tersenyum ke arah petir. Mungkin saja, Tuan. Tapi mungkin juga ada sedikit kemungkinan kalau istri Anda bisa hamil. Buktinya sekarang istri Anda sedang mengandung. Petir benar-benar sangat terkejut. Dia begitu bahagia, tapi juga nggak percaya dengan apa yang dia dengar saat ini. Kalau gitu saya permisi, Tuan, Lisa mengangguk. Setelah dokter pergi, petir segera masuk ke dalam untuk melihat keadaan istrinya yang baru saja sadar. Petir tersenyum sambil terus mengecup kening istrinya. Pipit juga ikut tersenyum saat melihat tingkah suaminya itu. Orang yang selalu saja cerewet dan jahil. Tapi sekarang malah menangis dan memeluk dirinya. Kita akan segera punya bayi Hani, ucap petir sambil meneteskan air matanya. Pipit mengangguk sambil membalas pelukan suaminya. Sementara di mansion, mereka langsung tersenyum bahagia saat Lisa mengatakan kalau Pipit sedang mengandung. Anidia sangat bahagia saat mendengar kabar tersebut, karena menurutnya itu semua berawal dari dirinya. Jadi Aunty Pipit bakal punya dede bayi, Mam? Tanya Via tersenyum bahagia. Iya sayang, kamu bakal punya kawan main lagi. Viela mau bayi Aunty sama kayak Viela, biar Viela ada temen mainnya. Doain aja ya sayang. Semoga aja nanti anaknya Aunty sehat dan selamat. Vira mengangguk. Setelah itu segera berlari ke tempat mainnya tadi bersama kakaknya dan Louis. 2 hari kemudian Pipit sudah diperbolehkan pulang. Mereka semua langsung menyambut kedatangan Pipit dengan penuh semangat. Selamat ya, Pit. Akhirnya kamu bakal punya bayi. Pipit tersenyum. Ya. Aku benar-benar nggak nyangka kalau bisa memiliki bayi. Aku pikir kita nggak bakal punya bayi sampai kapanpun. Ucap Pipit meneteskan air matanya. Mulai sekarang kamu jangan dulu kasih petir jatah. Jangan sampai anak kalian kenapa-kenapa karena ulah bapak dan ibu mereka. Petir langsung melotot mendengar ucapan Lisa yang begitu terbuka. Emang aku harus puasa selama dia hamil? Tanya petir polos. Ya dong, aku aja nggak pernah sentuh istri aku saat dia lagi hamil. Kecuali dia sendiri yang lagi kepengen. Anidia mencubit perut suaminya. Dia nggak nyangka kalau suaminya bakal bicara seperti itu. Kamu juga mau-mau aja kan? Lagian kamu duluan yang mulai. Kamu yang kepengen, bukan aku, bela Anidia. Kan kamu duluan yang godain aku, baby. Enggak, aku kan cuma mau mandi, kamunya aja yang tegang. Semua yang ada di sana tidak ada yang berani tertawa saat mendengar perdebatan antara Mafia dan istrinya itu. Ya udah, kalau gitu, sekarang kita ke atas. Aku lagi pengen.
Anidia langsung teriak saat Alvano menggendongnya seperti karung beras. Semua yang melihat kelakuan Alvano seperti anak kecil langsung tersenyum. Enggak nyangka kalau seorang mafia bisa sebarbar itu, kekeh Lise yang melihat sahabatnya sudah sampai di atas anak tangga paling ujung. Ya, dulu dia nggak pernah seperti ini. Bahkan dia sangat jarang bicara. Apalagi tersenyum. Kita aja yang sahabatnya nggak pernah berhasil bikin dia senyum. Ucap Jordan kembali mengingat masa-masa dulu saat mereka belum bertemu dengan para wanita yang sudah menjadi istri mereka sekarang ini. Dedi mau bawa Mami kemana? Alvano menghentikan langkah kakinya saat berpapasan dengan putri cantiknya. Mami mau istirahat. Katanya kaki Mami pegal-pegal mau Dedi pijitin. Jawab Alvano sambil tersenyum seperti ketahuan maling saja. Ya udah, kalau gitu Viola juga mau bantuin Dedi pijitin kaki Mami. Yuk. Viola menarik tangan Dedinya dan menyuruh Sus untuk turun terlebih dahulu. Anidia tersenyum cekikan di atas pundak sang suami. Alvano yang mendengar suara tawa istrinya menepuk bokong Anidia dengan gemas. Kamu selamat kali ini, baby, bisik Alvano saat sudah meletakkan istrinya di atas ranjang. Bukan kali ini sayang, tapi sore ini. Karena kecil kemungkinan bisa lolos dari kamu nanti malam. Alvano tersenyum kemudian mencolek dagu istrinya. Itu pasti sayang. Alvano duduk memijit kaki sebelah kaki istrinya. Karena di sebelahnya ada Viro yang siap memijit sang mami. Sementara di pavilion belakang, petir membawa satu pelayan dari mansion untuk membantu sang istri membersihkan rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mulai sekarang jangan dulu lakukan hal-hal berat, oke? Kamu tinggal panggil aja pelayan, kalau lagi butuh apa-apa. Iya sayang, memang dokter mengatakan kalau Pipi harus menjaga kandungannya dengan sangat baik. Karena kandungan Pipit sangat lemah. Dan mereka sangat takut kalau itu adalah bayi satu-satunya mereka. Pukul 23.00, Alvano dan dua sahabatnya keluar dari mansion dalam keadaan yang sangat rapi. Mereka ada urusan yang kemarin sempat tertunda karena Alvano sedang membawa anak-anaknya jalan-jalan. Saat ini, mereka sedang berada di sebuah klub malam mewah dan ilegal. Mereka bertiga menyamar sebagai tamu biasa dan akan bertingkah seperti orang lain. Apa tuan-tuan ini orang baru di sini? Ucap perempuan yang setengah telanjang langsung mendekati Alvano. Menjauhlah dari kami, tegas Jordan yang melihat wanita itu hendak mendekati Alvano. Saya bisa memuaskan kalian bertiga sekaligus tuan. Jangan khawatir. Bahkan saya pernah melayani 5 pria sekaligus. Mereka semua yang mendengar perkataan jalang itu merasa jijik. Terutama Alvano. Dia benar-benar sangat tidak betah berada di tempat tersebut. Dari kejauhan, Sisil yang sedang menggoda pria hidung belang langsung terpaku saat melihat wajah tampan Alvano yang berkali-kali lipat lebih tampan dari sebelumnya. Sisil segera berdiri dan segera berjalan ke arah Alvano, dengan menggunakan masker di wajahnya agar Alvano tidak mengenal dirinya. Saat sudah hampir sampai, Sisil langsung berhenti melangkah. Kemudian dia tersenyum dan mengambil sesuatu yang ada di dalam bajunya. Aku akan buat Anidia menangis darah malam ini. Juga Sisil langsung mencegah pelayan yang mengantar minuman ke meja Alvano. Suatu kebetulan dia bisa melakukan itu semua. Biar aku aja. Kebetulan mereka sedang mencari wanita penghibur. Pelayan tersebut menyerahkan minuman yang tadi dipesan oleh Alvano. Dengan menggunakan penutup wajahnya, Sisil berhasil menaruh obat tersebut ke dalam minuman Alvano. Dia tersenyum lebar, kemudian duduk di meja samping Alvano. Memastikan kalau Alvano meminum minuman tersebut. Ke-187, keberanian Anidia. Sudah hampir 30 menit mereka duduk di meja tersebut. Tapi belum juga menemukan keberadaan orang yang mereka cari. Alvano hampir menghabisi minuman yang ada di hadapannya itu. Baru saja mereka hendak pindah tempat, barulah muncul orang yang sejak tadi mereka tunggu-tunggu. Di sana sudah ada Samuel dan salah satu anak buah Alvano yang duduk agak jauh dari mereka menunggu beberapa pria yang berpakaian serba hitam tersebut. Ini adalah tempat biasa mereka melakukan penipuan, dan di sini juga mereka menghabisi orang-orang yang sudah ditipu. Alvano mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Jordan. Alvano ingin melihat seberapa hebat mereka bekerja. Saat sedang memantau pergerakan musuh, tiba-tiba reaksi tubuh Alvano berubah. Dia melihat ke arah kiri kanan. Kemudian matanya tertuju pada Sisil yang menggunakan masker menutup wajahnya.
Ternyata ada yang ingin main-main denganku, gumam Alvano saat sedang menormalkan keadaannya. Jordan dan petir saling pandang kemudian menggeleng. Apa ada sesuatu? Tanya Jordan yang belum tahu apapun. Seseorang memasukkan obat perangsang ke dalam minumanku. Mereka berdua membulatkan matanya, kemudian segera mencari keberadaan orang yang sudah berani bermain-main dengan sahabat mereka. Atur semuanya sesuai keinginannya. Aku mau lihat seberapa jauh dia nekat. Meski mereka tidak paham dengan tujuan Alvano, Alvano segera menyuruh bawahannya untuk mencarikan kamar VVIP untuknya. Sisil yang melihat Alvano naik ke lantai atas langsung tersenyum. Dia merasa menang. Kemudian dengan langkah cepat dia mulai mengikuti Alvano dari belakang. Alvano sengaja membuka pintu kamar tersebut, dan dia segera masuk ke kamar mandi untuk berendam. Dalam pikirannya terus tertuju pada istri cantiknya. Sementara di luar kamar, Sisil sudah duduk di atas ranjang dengan pose yang bisa membuat laki-laki manapun meneguk ludahnya sendiri. Alvano keluar dengan wajah penuh dengan nafsu, tapi saat melihat orang yang ada di hadapannya seketika hasratnya yang tadi menggebu-gebu Jetty hilang. Siapa kau? Aku wanita yang akan membuat Anda ketagihan, Tuan. Jawab Sisil dengan suara yang dibuat-buat. Baiklah, tapi sebelum kau melayaniku, kau harus kuat. Karena aku nggak suka perempuan yang tidak memiliki gairah yang sama sepertiku. Sisil tersenyum saat mendengar ucapan Alvano. Tenang Tuan, aku bisa melayani Anda bahkan sampai pagi sekalipun. Alvano mendekati nakas kemudian mengambil pil yang terletak di sana. Sisil melihat ke arah pil tersebut kemudian menatap Alvano. Pil apa itu? Bukannya kau orang yang biasa melayani pria hidung belang? Kenapa nggak tahu kalau ini sangat dibutuhkan oleh perempuan yang biasa melayani pria berkuasa sepertiku? Ucap Alvano angkuh. Kalau tidak mau ya udah. Tapi aku nggak bisa tidur dengan perempuan yang langsung mendapatkan pelepasan hanya beberapa menit saja. Alvano hendak berbalik, tapi Sisil sudah lebih dulu mengambil pil tersebut dan meminumnya. Bagus. Sekarang bersihkan tubuhmu itu. Aku nggak mau tidur dengan wanita bau. Sisil merasa sangat kesal saat mendengar perkataan Alvano. Tapi demi dia bisa tidur dengan Alvano, dia tetap melangkah menuju kamar mandi. Sementara Anidia saat ini bersama Lisa sedang berada di jalan untuk menemui suami mereka. Dasar suami nggak punya perasaan. Masih aja ke klub malam padahal tadi udah melakukan apa yang dia butuhkan. Lisa yang mendengar ucapan Anidia yang tiba-tiba langsung tersenyum. Kenapa? Tanya Anidia kesal. Jetty Alvano pergi setelah kalian bermain. Kenapa kau menanyakan itu? Tanya Anidia balik. Ya, tadi kau sendiri yang mengatakannya. Andai ada Pipit, pasti tambah seru. Ucap Anidia mengalihkan pembicaraannya tadi. Kamu kenapa sih Evelyn sejak tadi nggak bicara apapun? Tanya Anidia penasaran. Aku takut kalau Tuan marah. Apalagi ini udah sangat larut. Kamu tenang aja. Aku akan memberi tuanmu itu pelajaran seberat mungkin. Berani sekali ke klub malam, sekarang malah bersama Jalang. Anidia sejak tadi mendapatkan foto dari nomor asing. Di sana ada Alvano yang sedang minum-minum dan ada perempuan yang berjalan ke arahnya. Itulah yang membuat Anidia menggebu-gebu. Anidia tiba di klub malam langsung turun. Tidak lupa mereka menggunakan masker untuk menutupi wajah mereka. Malam ini mereka bertiga menggunakan pakaian dan celana yang super ketat serba hitam. Anidia juga membawa 2 mobil bodyguard yang biasa Alvano suruh bawa kemanapun Anidia pergi. Tapi dengan syarat mereka tidak bisa menghubungi suaminya dan mengatakan kalau Anidia sedang memantau Alvano. If langsung tahu di mana keberadaan Alvano setelah meretas CCTV yang ada di klub tersebut. Di lantai 2 kamar nomor 09 Anidia segera melangkah. Diikuti oleh Lisa. Sebenarnya tadi Lisa hendak duduk memantau suaminya. Tapi karena takut sendirian dia terpaksa ikut bersama Anidia dan If ke lantai 2. Ting tong, ting tong, ting tong. Sisil yang baru selesai mandi dan menggunakan lingerie yang sangat seksi langsung merasa kesal. Biar aku aja, Alvano tersenyum kemudian melangkah mendekati pintu. Mata Alvano membulat sempurna saat melihat siapa perempuan yang ada di hadapannya itu.
Hasrat yang sejak tadi menggebu-gebu langsung kembali lagi saat melihat tubuh seksi wanita yang sedang menatap tajam ke arahnya itu. Siapa sih, ganggu aja? Sisil baru saja melangkah tapi langsung membulatkan matanya saat melihat pistol yang mengarah ke arahnya. Siapa kau? Kenapa kau menodongkan pistol ke arahku? Tanya Sisil dengan wajah ketakutan. Aku perempuan yang sejak tadi kau kirim pesan dan foto. Alvano tersenyum mendengar dan melihat keberanian istrinya. Anidia, ucap Sisil gugup. Tepat sekali. Baby, padahal kamu tidak perlu capek-capek ke sini. Aku sudah menyiapkan rencana yang lebih indah dari ini. Bisik Alvano di telinga istrinya. Rencana indah? Maksud kamu mau tidur dan menghabiskan malam bersama Jalang ini? Anidia berbalik dan menodongkan pistolnya ke arah sesuatu yang sangat berharga milik suaminya. Tenang, baby. Turunkan sedikit senjatanya. Kalau ini terluka kamu juga bakal kesepian. Hanya aku yang bisa melihat dan merasakan itu. Yang lain enggak. Kalau memang kamu tetap mau melakukannya, aku sendiri yang akan menghancurkan milikmu itu. Alvano benar-benar tidak pernah melihat istrinya segalak ini. Tapi malam ini Alvano akui istrinya sangat pemberani. Kemudian Anidia kembali ke arah Sisil, dan langsung menyerang Sisil dengan membabi buta. Tidak ada yang berani menoleng apalagi memisahkan mereka termasuk Alvano. Dasar jalang murahan! Kenapa sih kamu nggak puas-puas buat bikin hidup aku susah? Sejak dulu kau selalu membuat hidupku menderita. Padahal aku sudah melupakan semuanya. Tapi kau malah membuatku marah. Anidia bahkan sekarang duduk di atas perutnya Sisil dan mengajar Sisil habi-habi. Sementara orang yang tadi disuruh Alvano sudah berada di depan kamar, tapi saat melihat kejadian yang terjadi di dalam mereka langsung bergegas keluar. Mereka tahu siapa perempuan yang sedang mengajar tersebut. Makanya mereka lebih memilih pergi saja. Saat Anidia baru saja melepaskan Sisil, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah bawah. Seketika tubuh Anidia langsung lemas, dan Alvano segera menggendong istrinya. Jangan ada yang keluar dari sini. Kunci pintunya dan bawa Jalang itu keluar dari sini. If langsung menyeret Sisil dari sana dan membanting tubuh Sisil keluar. Apa yang terjadi, Al? Tanya Anidia dengan wajah yang ketakutan. Kamu datang di waktu yang salah, baby. Tapi nggak masalah, aku istriku ini sangat pemberani. Tapi lain kali jangan pernah ulangi lagi, oke? Anidia tetap mengangguk meski belum mendapatkan jawabannya. Apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari sini. Kalau aku sudah selesai nanti barulah kita pulang. Alvano mengecup kening dan pipi istrinya kemudian mengambil senjatanya dan bergegas keluar dari sana. Hati-hati sayang, Alvano tersenyum kemudian segera keluar dari sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Anidia cemas. Tuan pasti sedang merencanakan sesuatu. Tapi semoga saja mereka baik-baik aja dan selamat. Di lantai dasar semua orang langsung teriak histeris saat melihat baku hantam yang terjadi tepat di hadapan mereka. Sial! Ternyata mereka bukan orang sembarangan. Ucap ketua yang ingin menipu dan menghabisi nyawa Samuel dan bawahan Alvano tadi. Kalian bawa uangnya dan segera selesai masalah ini, tapi belum juga mereka berhasil kabur. Alvano sudah terlebih dahulu turun dan mengisi salah satu dari mereka. Kalian belum tahu sedang berurusan dengan siapa? Alvano mengarahkan pistol ke arah kepala ketua mereka. Terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Hampir 10 menit. Mereka belum juga kelar dengan masalah ini. Yang membuat Alvano khawatir adalah istrinya. Karena dia bisa melihat kalau orang-orang pria yang sedang dia serang menuju lantai 2. Kalian pergi ke kamar nomor 09. Jangan biarkan orang lain masuk. Meski tidak mengerti, tapi Jordan dan Samuel tetap lari ke lantai 2 menuju kamar tersebut. Untung saja mereka tepat waktu. Saat baru masuk mereka melihat Eve sedang melawan 5 pria bertubuh kekar dan di belakangnya ada Lisa dan Anidia yang sedang menodongkan pistol ke arah mereka. Dor! Anidia berhasil menembak salah satu di antara mereka. Tapi seketika tubuhnya langsung linglung dan berakhir jatuh pingsan karena merasa ketakutan.